Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 11 April berjudul Keselamatan yang Benar. Saudaraku, seharusnya seseorang merasa bernilai bukan karena pakaian yang dikenakan serta perhiasannya, bukan karena gelar yang disandangnya, juga bukan karena jabatan dan kehormatan yang dimiliki, kekayaan dan harta duniawi yang berlimpah, dan segala sesuatu yang di mata manusia berharga. Hendaknya kita tidak merasa bernilai karena hal-hal demikian. Seharusnya seseorang belum merasa bernilai sebelum sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian, nilai lebih yang kita miliki di mata manusia, seperti jabatan, kehormatan, kekayaan, harta duniawi yang berlimpah, dan segala sesuatu yang di mata manusia berharga, tidak menjadi ukuran nilai diri kita. Jika kita memiliki pemikiran ini, maka fokus hidup kita tertuju kepada perjuangan bagaimana dapat mengenal Allah dengan benar, bergaul dengan Tuhan melalui Roh Kudus atau dengan Roh Kudus secara nyata, agar di dalamnya kita dimuridkan secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, hanya Tuhan Yesus yang berhasil memiliki wajah, gambar, dan rupa Allah yang sempurna. Wajah hidup Tuhan Yesus adalah model, gambar diri yang sempurna, gambar diri yang ideal, yang kita juga harus miliki. Dalam proses pemuritan yang diasuh langsung oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, kita dapat menemukan pengetahuan mengenai gambar diri yang tepat, dan selanjutnya kita masuk dalam proses perubahan untuk dapat memilikinya. Saudaraku, semakin seseorang memiliki wajah Yesus di dalam kehidupannya, maka ia semakin tidak menjadikan segala hal yang berharga di mata manusia sebagai ukuran nilai diri. Jadi semakin orang memahami nilai sesungguhnya, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus, dan semakin ia memilikinya, maka ia semakin tidak menjadikan segala hal yang berharga di mata manusia sebagai ukuran nilai dirinya. Ia tidak menjadi minder dalam pergaulan di tengah-tengah manusia. Kalaupun dia diperhadapkan kepada orang-orang yang memiliki keberadaan lebih dari dirinya di mata manusia, tapi juga tidak menjadi sombong atas apapun yang dimilikinya. Juga tidak menjadi sombong kalau menjadi lebih saleh, lebih rohani, atau lebih suci dibanding orang lain. Jadi kalau seseorang mengenal nilai diri dengan benar, yaitu segambar serupa dengan Allah, maka ia tidak akan menjadikan segala sesuatu ukuran atau nilai diri. Ia juga tidak menjadi minder, ia juga tidak menjadi sombong. Juga kesombongan rohani. Orang yang membanggakan kesucian atau kesalehannya, yang sering juga disebut sebagai sombong rohani, adalah orang yang belum menemukan gambar dirinya. Sebenarnya orang seperti ini bisa dipandang lebih sesat dari orang jahat, tetapi menyadari kejahatannya. Tetapi orang yang saleh
kelihatannya, tapi dalam kesombongan, ia tidak menyadari kesombongannya itu. Padahal Allah menentang orang sombong. Orang yang membanggakan kesucian atau kesalehannya, justru sebenarnya tidak memiliki kesucian dan kesalehan yang sejati. Itu berarti kamuflase. Dalam lingkungan gereja, khususnya dari kehidupan para rohaniwan, selalu saja ada rohaniwan atau pendeta yang mengisyaratkan dirinya lebih suci atau saleh dari orang lain. Dan kita para rohaniwan memiliki godaan besar untuk itu. Dan sepanjang sejarah kehidupan, selalu saja ada rohaniwan atau pendeta yang menyatakan secara terang-terangan atau secara terbuka atau yang terselubung bahwa dirinya lebih suci dari rohaniwan dan atau pendeta lain. Saudara, sesungguhnya kalau kita mengejar kesucian, mengejar keserupaan dengan Tuhan Yesus, bukan bermaksud hendak membanggakan diri di mata manusia, sehingga bisa dikultuskan, dihargai oleh orang lain. Jadi ini penting untuk dipahami, sesungguhnya mengejar kehidupan yang serupa dengan Tuhan Yesus bukanlah untuk kebanggaan diri di mata manusia, sehingga bisa membanggakan diri atau sombong, tapi demi kemuliaan Tuhan. Dalam hal ini kekristenan tidaklah dapat disamakan dengan agama manapun. Kekristenan bukan sekedar agama dengan atribut-atribut keagamaan seperti hukum-hukum dan seremonialnya. Kekristenan adalah jalan hidup di mana orang percaya dituntut untuk mengenal karakter Tuhan dan mengenakan karakter Tuhan itu. Kalau agama pada umumnya, jalan hidupnya dipandu oleh kitab suci yang di dalamnya termuat hukum-hukum. Kalaupun memiliki seorang tokoh yang menjadi panutan, maka tokoh panutannya tidak bisa dicontoh dalam segala hal. Dari keluarga, kehidupan seks, moral umumnya, dan lain sebagainya. Kekristenan adalah jalan hidup di mana orang percaya belajar kebenaran Injil yang tidak memuat hukum-hukum semata, tapi kebenaran-kebenaran di mana kita dituntun untuk menjadi seperti Yesus dalam kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Dengan kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, orang Kristen, orang percaya bisa menjadi saksi mengenai keberadaan Sang Juru Selamat yang merubah kehidupan, mengembalikan manusia ke rancangan semula Allah. Jadi kedatangan Tuhan Yesus, anak tunggal Allah Bapa, bukan hanya memikul semua pelanggaran dosa manusia, tetapi dia juga menjadi role model bagaimana orang percaya menemukan model manusia yang dikehendaki Allah. Dan sebenarnya ini tujuan utama dan tujuan tunggal keselamatan, yaitu menemukan wajah manusia yang dikehendaki oleh Allah, sehingga layak disebut anak-anak Allah. Dan wajah itu ditampilkan oleh Tuhan Yesus. Kebaktian di gereja harus mestinya fokus kepada hal ini. Gereja harus mengarahkan jemaat bergaul dengan Tuhan untuk menemukan gambar diri yang benar dalam kehidupan mereka. Bukan sekedar kebaktian, misa atau seremonial. Kiranya kebenaran ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.